Langsung saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sela dengan NIM 10221159. Di sini saya berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan Asfianul Aini dengan NIM 10221058, Nur Jasmi Intansya dengan NIM 10221079, Inggar Al-Syamseh dengan NIM 10221139. Di sini kami akan membahas tentang AI with Netika. Adapun daftar isi presentasinya yaitu yang pertama cara unduh dan install Netika, dan yang kedua pengenalan lingkungan kerja Netika, yang ketiga deskripsi persoalan kasus, yang keempat deskripsi solusi penyelesaian kasus. Nah, kita langsung saja ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Padanya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan cara instalasi download untuk aplikasi Netika. Langkah pertama, kita kunjungi halaman www.norsis.com/download.html. Lalu klik download for Microsoft Windows yang sesuai ada di gambar. Kemudian, next slide. Kemudian langkah kedua, setelah netika_win.exe terinstall, kita pilih folder di mana Netika akan di-unzip. Misal kita simpan di folder C ataupun folder D atau folder E, itu apapun sesuai keinginan masing-masing. Langkah berikutnya, klik Netika di folder C, kemudian klik aplikasi Netika dengan type application yang sesuai yang ada di gambar berikut. Langkah berikutnya, kita klik limit mode karena kita menggunakan aplikasi ini secara mode terbatas. Lalu, aplikasi Netika siap digunakan. Berikutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah memberikan waktunya. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu pengenalan lingkungan kerja Netika. Nah, Netika merupakan sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Norsis Software Corp yang digunakan untuk analisis probabilitas dan pembuatan model jaringan bias. Netika merupakan singkatan dari Network Inference Computing and Analysis yang menggambarkan fungsionalitas utama dari perangkat lunak ini. Next. Nah, lingkungan kerja Netika menyediakan berbagai alat dan fitur untuk membangun, menganalisis, dan mengelola model jaringan bias. Nah, berikut ada beberapa komponen utama dalam lingkungan kerja Netika. Next. Komponen utama dalam lingkungan kerja Netika yang pertama yaitu editor grafis. Nah, Netika menyediakan antarmuka pengguna grafis yang intuitif untuk membangun model jaringan bias. Nah, dengan menggunakan editor grafis ini, pengguna dapat membuat simpul dan menghubungkannya dengan relasi probabilitas yang sesuai. Pengguna juga dapat menambahkan deskripsi, label, dan atribut lainnya ke simpul tersebut. Next. Kemudian yaitu analisis probabilitas. Netika memungkinkan pengguna untuk menganalisis probabilitas berdasarkan model jaringan bias yang telah dibangun. Pengguna dapat menghitung probabilitas kondisional, menguji hipotesis, dan melakukan inferensi probabilistik lainnya. Next. Kemudian inferensi dan pemecahan masalah. Netika dapat digunakan untuk melakukan inferensi pada model jaringan bias yang memungkinkan pengguna untuk menentukan probabilitas variabel target berdasarkan informasi yang tersedia. Netika juga menyediakan algoritma pemecahan masalah yang canggih untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Next. Kemudian simulasi. Nah, Netika memungkinkan
memungkinkan pengguna untuk melakukan simulasi berdasarkan mode jaringan bias yang telah dibangun. Nah, pengguna dapat mensimulasikan perilaku sistem dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak variabel input terhadap variabel output. Next. Kemudian integrasi dengan bahasa pemrograman. Nah, Netika dapat diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Java, C++, Python, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengotomatisasi tugas-tugas, mengintegrasikan Netika dengan aplikasi yang ada, atau memperluas fungsionalitas Netika sesuai kebutuhan. Next. Kemudian manajemen proyek dan data. Manajemen proyek dan data, Netika menyediakan fitur manajemen proyek yang memungkinkan pengguna untuk mengorganisasi model, data, dan hasil analisis dengan baik. Nah, pengguna dapat mengimpor dan mengekspor data, menyiapkan versi model, dan melakukan kolaborasi dengan tim. Next. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan fleksibel, Netika memberikan lingkungan kerja yang kuat bagi para ahli dan peneliti yang terlibat dalam analisis probabilitas, kecerdasan buatan, dan pemodelan jaringan bias. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepadanya. Persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada deskripsi persoalan kasus. Jadi seorang pengusaha manufaktur ini ingin melakukan analisis risiko terkait proyek pengembangan produk baru. Mereka ingin mengevaluasi risiko kegagalan proyek berdasarkan beberapa faktor seperti tingkat persediaan bahan baku, keandalan mesin produksi, dan ketetapan waktu pengiriman pada pemasok. Lanjut, selanjutnya ada deskripsi solusi penyelesaian kasus. Jadi identifikasi variabel ini di dalamnya ada variabel-variabel dalam kasus ini dapat mencakup kegagalan proyek. Nah, lalu di dalamnya tuh ada persediaan bahan baku yang berkualitas rendah, sedang, atau tinggi. Lalu ada keandalan mesin produksi, sama ya, dalamnya tuh yang berkualitas rendah, sedang, dan tinggi. Dan juga yang terakhir ada ketepatan waktu pengiriman yang berkualitas rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di sini ada sebuah tabel probabilitas yang isinya ada persediaan bahan baku yang bernilai rendah 15, lalu yang bernilai sedang 35, dan yang terakhir yang tingginya 50. Nah, terus ada juga keadaan mesin produksi yang bernilai rendah 15, sedangnya 35, dan yang tingginya 50. Dan yang terakhir ada ketepatan waktu pengiriman yang bernilai rendah 15, sedangnya 35, dan yang tingginya 50. Selanjutnya ada contoh deskripsi persoalan kasus. Di sini ada persediaan bahan baku, keandalan mesin produksi, dan ketepatan waktu pengiriman. Nah, di sini ada persediaan bahan bakunya bernilai rendah, terus keandalan mesinnya juga rendah, dan ketepatan waktunya juga rendah. Jadi ini kemungkinan gagal ya, karena nilainya itu lebih dominan ke rendah gitu, jadi dia gagal. Nah, terus selanjutnya ada juga yang persediaan bahan bakunya sedang, terus keandalannya sedang, dan juga ketepatan waktunya sedang. Nah, ini kan si nilai kegagalan sama keberhasilannya tuh sama, jadi stuck 50-50. Jadi kemungkinan gagal juga. Dan yang terakhir ada persediaan bahan bakunya tinggi, keandalan mesinnya juga tinggi, terus ketepatan waktunya juga tinggi. Ini memungkinkan si nilainya ini berhasil gitu, kualitasnya tuh berhasil, karena yang
ininya tuh lebih nilainya tuh lebih besar kepada keberhasilan. Terus selanjutnya ada contoh deskripsi persoalan kasus yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, terus untuk penjelasan lebih detailnya, lebih jelasnya, saya serahkan kepada rekan saya. Mungkin cukup sekian. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan studi kasus yang kami analisis, yaitu kegagalan suatu proyek yang akan diselesaikan oleh aplikasi Netika. Nah, untuk langkah pertama, kita buat file baru. Kemudian kita masukkan node-node ini untuk variabel-variabel. Nah, yang pertama, masukkan satu node ini untuk variabel yang terpengaruhi, yaitu kegagalan proyek. Kemudian variabel-variabel yang mempengaruhi, yaitu ada persediaan bahan baku, keandalan mesin produksi, dan juga ketepatan waktu pengiriman. Ada 3 ya yang mempengaruhinya. Tiga. Setelah seperti ini, lalu kita relasikan terlebih dahulu menggunakan tanda panah ini. Setelah selesai merelasikan semua variabel-variabel ini, lalu kita ganti nama untuk yang variabel terpengaruh ini dengan kegagalan proyek. Kegagalan proyek. Nah, untuk stepnya kita ubah dengan ya dan tidak. Klik OK. Nah, sudah muncul. Kemudian kita ubah variabel yang kedua, yaitu variabel yang mempengaruhi kegagalan dari proyek tersebut, yaitu salah satunya persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku. Kemudian stepnya kita ubah dengan variabel rendah, sedang, dan tinggi. Klik OK. Sudah muncul. Variabel selanjutnya yaitu keandalan mesin produksi. Mesin produksi. Stepnya kita ubah dengan rendah, sedang, dan tinggi. Klik OK. Kemudian yang terakhir yaitu ketepatan waktu pengiriman. Stepnya sama, kita ubah dengan variabel rendah, sedang, dan tinggi. Oke. Nah, semuanya sudah muncul. Nah, karena di sini nilai probabilitasnya masih balance ya, yang ini 50-50, kemudian yang variabel ini adalah 33,3 masih sama. Nah, kita ubah dulu nilai probabilitasnya ya, yaitu dengan klik kanan, kemudian kita pergi ke tabel.
Nah, di sini kami menghitung nilai probabilitas dari persediaan bahan baku yang rendah yaitu 15, kemudian sedangnya 35, kemudian untuk tingginya yaitu nilai probabilitas tingginya 50. Klik OK. Nah, sekarang sudah berubah ya. Awalnya dari balance sama 33 sama-samanya. Nah, sekarang sudah berubah jadi 15, 35, dan 50. Yang keandalan mesin juga kita ubah sama nilainya dengan persediaan bahan baku. Klik tabel. 15, 35, dan 50. Klik OK. Sama kita ubah. Klik kanan, tabel 15, 35, 50. Klik OK. Selesai untuk variabel-variabel yang mempengaruhi, lalu kita sekarang ubah untuk variabel kegagalan proyek itu sendiri. Nah, kegagalan proyek ini akan dipengaruhi oleh ketiga variabel ini, tapi dalam perhitungan seperti apa gitu. Apakah jika persediaan bahan bakunya rendah, keadaan mesinnya rendah, dan juga ketepatan waktunya rendah, itu kegagalan proyeknya akan terjadi ataukah tidak. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu, sama klik kanan lalu pergi ke tabel. Nah, di sini kami sudah menghitungnya dari slide teman saya sebelumnya. Untuk jika persediaan bahan baku rendah dan keandalan mesin rendah dan juga ketepatan waktu pengirimannya itu rendah, maka kemungkinan terjadinya kegagalan itu ya, maka di sini kita masukkan nilai 100. Ini juga 100. 100% gagal. Terus. Kemudian yang selanjutnya yaitu 90% terjadi kegagalannya karena sedang, dan rendah. Kemudian ini balance 50. Kemudian ini 85. Selanjutnya 80. 85. 90. 100. 90. 90. 45%. 40. 20%. 30. Dan lalu kita di sini apply terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah apply, maka untuk kolom yang tidak ini akan terisi secara otomatis. Tuh. Nah, kenapa yang ini 0? Karena jika persediaan bahan bakunya tinggi, keandalan mesinnya juga tinggi, ketepatan waktu pengirimannya juga tinggi, maka tidak mungkin gagal gitu. Nah, maka di sini tidak mungkin gagal 100%. Lalu kita klik OK. Nah, di sini semuanya sudah diubah. Nah, kemudian kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ketika persediaan bahan bakunya rendah, keandalan mesinnya rendah, kemudian ketepatan waktunya juga rendah, maka akan
terjadi kegagalan ya gitu. Coba kita semakin ini di sini kita bisa ubah-ubah ya. Misalkan kita rendahnya sangat tinggi, persediaan bahan bakunya sangat tinggi, rendahnya sangat tinggi gitu. Terus keandalan mesinnya juga sangat rendah, kemudian ketepatan waktunya juga sangat rendah. Nah, kemungkinan terjadi kegagalannya juga sangat tinggi ya, 99,5%. Nah, kemudian lalu kita ubah lagi, coba jika persediaan bahan bakunya tinggi, kemudian keandalan mesinnya juga rendah itu ya, terus ketepatan waktunya juga rendah, tetap ya kegagalan proyek itu akan terjadi. Kenapa? Karena hanya persediaan bahan bakunya aja yang tinggi, sedangkan keandalan mesin sama ketepatan waktunya itu rendah. Kemudian kita coba jika persediaan bahan bakunya tinggi, kemudian keandalan mesinnya juga tinggi dan ketepatan waktunya juga tinggi, maka tidak, kegagalan proyek itu tidak akan terjadi karena semua kualitasnya itu baik. Nah, mungkin cukup sekian demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.